Kembali lagi dengan saya Intan Apriliani Putri, ingin membahas perpajakan yang lebih tepatnya ke PPh pasal 4 ayat 2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi dari PPh pasal 4 ayat 2, yaitu adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Selanjutnya, selain definisi itu ada pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, koperasi. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, otoritas bursa. Yang keempat, itu ada bendaharawan. Selanjutnya, itu ada objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukum PP 131 tahun 2000 JOKMK 51 garis miring KOM strip 04 tahun 2001. Yang A itu menyatakan bahwa 20% dari pihak bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPDN dan BUT. Yang kedua itu menyatakan 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI yang diterima WPLN. Selanjutnya itu ada contoh perhitungannya, yaitu Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya yaitu bunga depositonya 12% dikali 100 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta rupiah. Kalau yang PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000 rupiah. Nah, tarif dan objek keduanya itu ada transaksi saham di bursa efek. Dasar hukumnya yaitu dari PP nomor 4 tahun 1997 JOKMK 282 KMK 04 1997 JOSL 15 garis miring PJ 42 tahun 1997 dan SE 06 garis miring PJ garis miring PJ 4 tahun 1997 mengatakan bahwa yang A 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek atau bukan saham pendiri. Yang kedua itu 0,1 dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di bursa efek atau saham sendiri. Contoh perhitungannya yaitu Tuan Dilan menjual 100 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Yaitu jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan sahamnya yaitu 0,1% dikali 3.000 dikali 100 lembar sama dengan 3.000. Yang ketiga, tarifnya yaitu bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Dasar hukumnya itu ada di PP nomor 16 tahun 2009. Yang pertama itu bunga obligasi dengan kupon.
15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk WPDN dan BUT. Yang kedua yaitu 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WPLN selain BUT. Selanjutnya itu habis bunga obligasi dengan kupon, ada diskonto obligasi dengan kupon, yaitu 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPDN dan BUT. Selanjutnya itu ada 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga peroleh obligasi untuk WPLN selain BUT. Selanjutnya itu selain diskonto obligasi dengan kupon, ada diskonto obligasi tanpa bunga, yaitu 15% dari selisih lebih harga jual atas harga peroleh obligasi untuk WPDN dan BUT. Selanjutnya 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga peroleh obligasi untuk WPLN selain BUT. Setelah itu ada yang dinamakan dengan bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan, yaitu yang pertama 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai normal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. Selanjutnya 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 dan sampai dengan 2013. Selanjutnya 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual dan nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Contoh perhitungannya yaitu PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi 10 juta per lembar. Juga waktu obligasi 5 tahun. Bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember penerbit perdana tercatat di BEI. Hitunglah besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya yang pertama bunga. Bunga itu 6/12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya yang PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Yang keempat itu ada hadiah. Dasar hukumnya dari PP nomor 132 tahun 2000 dan KEP 395 PJ tahun 2001. Dia menyatakan bahwa 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contohnya yaitu PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Nah, jawabannya itu adalah PPh pasal 4 ayat 2-nya 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta.
Yang kelima itu ada sewa tanah atau bangunan. Dasar hukum dari PP nomor 34 tahun 2017 itu ia mengatakan bahwa 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya yaitu pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitunglah besar PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa atas Raffi Moreno dan Kinan Pali. Jawabannya yaitu 10% dikali 110 sama dengan 11 juta rupiah. Yang keenam itu ada penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan. Dasar hukumnya yaitu dari PP nomor 34 tahun 2016. Yang A, wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang 25% dari jumlah bruto nilai pengalihan atau nilai tertinggi yang antara akte pengalihan dengan NJOP. Yang kedua, pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Itu 1% dari jumlah bruto nilai pengalihannya, nilai yang tertinggi antara akte pengalihan dengan NJOP. Yang C itu pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat khusus dari kepala daerah sebagai dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu bunganya sebesar 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akte pengalihan dengan NJOP. Contoh penghitungannya adalah pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJB melainkan penandatanganan perjanjian pengikat jual beli atau PPJB. Hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. Yaitu jawabannya 2,5% dikali 800 sama dengan 20 juta. Selanjutnya yang ketujuh itu penghasilan usaha jasa konstruksi dari dasar hukum PP nomor 51 tahun 2008 JO PP nomor 40 tahun 2009 mengatakan A. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, bunganya 2% dari penghasilan bruto. Yang B. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, bunganya 4% dari penghasilan bruto. Yang C itu jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa selain penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang memiliki kualifikasi menengah dan besar. Itu bunganya 3% dari penghasilan bruto.
Selanjutnya itu ada jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, itu bunganya 4% dari penghasilan bruto. Selanjutnya, jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, itu bunganya dari penghasilan bruto adalah 6%. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2017 PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar 20 miliar tidak termasuk PPN. Tanggal 3 Julinya 2017 PT Jaya menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan sebesar 5 miliar. Terima pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu yang pertama, termin pertama sebesar 5 juta rupiah setelah pekerjaan selesai 25%. Yang kedua, termin kedua itu sebesar 5 juta rupiah setelah pekerjaan selesai 50%. Termin yang ketiga sebesar 5 juta setelah pekerjaan selesai 75%. Sisanya itu ada 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Yang ditanya itu hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. Jawabannya adalah besarnya pemotong PPh pasal 4 ayat 2 pada saat pembayaran uang muka kontrak dan pembayarannya adalah 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta. Yang ke-8 itu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, itu dari dasar hukum PP nomor 15 tahun 2009. Menyatakan bahwa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan itu bunganya 0% dari jumlah penghasilan. Yang kedua, bunga simpanan atas itu 240.000 per bulan, bunganya 10% dari jumlah penghasilan. Contohnya itu ada Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebesar sampai dengan Januari 2017 itu 350.000 dan Februari 2017 itu 200.000. Berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, jawabannya untuk bulan Januari 2017 itu kan 10% dikali 350 sama dengan 35.000. Yang untuk bulan Februari 2017-nya itu kan 0% dikali bulan Januari, yaitu 35.000 sama dengan 0. Yang ke-9 itu ada WP yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu dari dasar hukum PP 23 tahun 2018. Bunganya yaitu 0,5% dari persediaan bruto atau omset. Contohnya yaitu Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omset tahun 2017 itu ada 160 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya?
PPh pasal 4 ayat 2-nya, yaitu dari bulan Januari sampai Desember omsetnya totalnya sebesar 160 juta rupiah. Yang PPh pasal 4 ayat 2-nya ya dari bulan Januari sampai Desember totalnya 800.000 rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.